Tajo piti dalam dompet awak ragu awak kadang-kadang. Di alah belanja anak besok le piti nak dolang kantong le. Di malah awak dapat karajo le ko anak kuliah lo. Awak sehingga pikiran awak kepada piti itu, ba awak ka dapat piti, bawa dompet ka baisi, ba belanja anak kado. Sehingga dalam pengan awak kepada anak, kepada dompet, kepada piti, hilang pengan awak ke Tuhan. Hilang. Berarti Tuhan kita lah pindah kepada piti. Tuhan kita lah pindah kepada dompet. Tuhan kita lah pindah kepada anak. Kenapa? Karena pengan awak hati awak bukanlah kepada Allah. Bajalannya oleh Pak Ustaz Tekah tu kami biasanya. Dah ada saja piti di rumah kami resah. Yang ke di tanah ada nampak Allah beko. Nah, caranya tidak boleh ragu dengan Allah. Tanamkan keyakinan sedalam-dalamnya sebagai bentuk kamalul yakin. Sempurna keyakinan. Bahwa la haula wa la quwata illa billah. Jalannya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa mereka yang bertakwa kepada Allah dengan sabana-bana takwa, nak ada keraguan seketik pun dalam ketakwaannya, nak ada rasa takut dalam kehidupannya, sepenuh hati kepada Allah, maka Allah bersumpah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. InsyaAllah Allah akan memberikan jalan keluar atau rezeki dari jalan yang mereka tidak sangko-sangko. Adu saja jalan. Inta dosana nak katibo. Inta orang yang kamagi rezeki. Inta karajo beku nandape. Adu. Tetapi ketika pikiran kita terlepas dengan Allah, dengan sendirinya Allah lepas dengan kita. Uzkurni wa azkurkum. Kalau kau ingin aku pasti ingin engkau. Maka rajo saja lawak rajo Tuhan. Maka Tuhan akan menyelesaikan karajo awak. Awak akan diselesaikan karajo oleh Allah. Karajo Allah ada awak selesaian. Sialo kamu gaji awak. Jadi resep satu-satunya jalan utama tawakkaltu 'alallah. Tawakkalna 'alallah. Serahkan diri kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya. Tidak boleh ragu. Kok indah ada piti awak di rumah, ambil wuzu, sajakan sajadah, aduk kiblat, melapor ke Tuhan. Allahu Akbar. Salat 2 rakaat. Baca surat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Baca ayat yang kedua dari rakaat yang kedua Qul Allahu ahad. Setelah itulah selesai. Berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, Engkau Tuhan yang kami sembah. Kepada Engkau setiap makhluk mengadu ya Allah. Nak do tampik mengadu melainkan kepadamu ya Allah. Engkau yang memenuhi segala hajat hamba-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau ketahui, hamba dalam keadaan begini. Engkau maha tahu dari semua itu ya Allah. Jangan membuat hati hamba lalai selain daripadamu ya Allah. Jangan membuat jiwa hamba lalai selain daripada lalai kepadamu ya Allah. Jangan membuat hati awak cinta selain kecintaan kepadamu ya Allah. Coba, dengan kurangnya harato pasti pikiran awak bukan ke Allah, ke harato. Awak mohon kepada Allah, ya Allah, jangan membuat hati awak lalai selain daripada kepada Engkau ya Allah. Berarti Allah akan menghilangkan lalai yang membuat awak teriring dengan Allah. Maka jalan satu-satunya tidak lain adalah wa tujahidu fi sabilihi tadi. Berjuanglah dengan hati kita, rohaniah kita, dengan jasad kita kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kita mendapatkan keuntungan, keberuntungan. Nah, kemudian waf'alul khair. Kita diminta untuk berbuat yang elok-elok. Yang elok-elok. Manin tufi'a bihi, bermanfaat. Punya harato bermanfaat dengan harato awak. Punya kekuatan bermanfaat dengan tenaga awak. Punya mulut bermanfaat dengan mulut awak. Dan lain sebagainya. Kita diminta untuk berbuat baik. Dan tidak boleh berbuat jahat. Karena lidah yang kita punya ibu-ibu, dalam tubuh kita itu, lidah kolah yang tidak bertulang. Tapi ketika dia berbicara ini ibu-ibu, satu negara bisa jatuh. Lidah kau. Dia bisa membunuh satu negara.
Dia bisa menjatuhkan presiden tertinggi. Dia bisa menjatuhkan ulama teralim. Dia bisa menjatuhkan hal-hal yang merasa kuat di dunia ini. Lidah. Ternyata barang yang tak bertulang bisa menghabiskan yang kareh. Tetapi tangan yang bertulang, dia punya batas. Kok dilakak awak cuma sampai kena lakak nan sakit. Betul. Tapi kalau dilakak je muncung 7 keturunan teraso. Lah beranak-anaknya waris le. Dia tentu etik tu jangan pernah. Itu pernah tak kau mak. Nyawaris lo kanaknya sampai 7 keturunan. Karena itu lidah sering terjadi perpecahan. Sering terjadi kesalahpahaman. Sering terjadi hal-hal. Sebab lidahmu itu adalah harimaumu. Sebab itulah lidah bagaikan pedang yang tajam. Bagaikan pisau silet yang dibelah tak terasa. Tapi tahu-tahulah tabalah daging jo pisau silet itu. Begitu tajamnya lidah. Maka untuk menumpulkan lidah itu, zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Ketika lidah mengucap Allah, Allah, hendak kata ucap hal yang lain. Ketika hati mengenal Allah, hendak kata hal yang lain. Ketika tubuh berbuat sesuatu kepada Allah, maka hendak terpabuai hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Itu resep. Resep. Para ulama-ulama kita terdahulu, ibu-ibu. Karena tak ada ulama itu lurus. Ada ulama doya, ada ulama akhirat. Ulama doya seluruh ujung rambut sampai ujung kaki, hidupnya doya tujuannya. Berkarajo tujuan doya, apa yang usaha karajo tujuan doya, apa yang cari tujuan doya, yang lakukan tujuan doya. Itu ulama doya. Kalau ulama akhirat, dia tagak kepada hakikat. Tagak kepada hakikat. Apa yang dia lakukan? Lillah. Karena Allah. Minallah. Dari Allah. Ilallah. Kepada Allah. Lillah. Karena Allah. Dia kok menanam lado tanam dia tak tahu. Tak peduli barah tu harga lado beko. Tak peduli ba'a lado tu beko. Yang tugas dia wajib berusaha dan tidak wajib berhasil. Ketika tidak wajib berhasil, kok yo mana nak berhasil? Yo nak petiaso dah. Karena tugasnya lah mengarajo. Tapi bagi orang yang berharap dari usaha, ketika tidak berhasil kecewa tibo. Kecewa tibo. Contoh, ibu-ibu masih gadis. Kemudian cari laki, balaki lah. 10 tahun tak ada punya anak. Kecewa tibo. Kecewa tibo. Balaki tak ada punya anak. Bobek sinan bobek kemari, payi sinan payi kemari, ndak yo dapat laki. Kesimpulan baca ro supaya bisa dapat anak. Tukalah. Tunan terjadi. Tunan terjadi. Tunan terjadi. Ba, karena hatinya tujuannya anak. Sehingga bau usau tukalah laki. Alah tukar laki. Lah 5 tahun jo laki yang kedua tidak jo punya anak. Tiba pula pengajian bau usaha balik. Kadang itu keberhasilan yang tertunda. Mungkin di laki yang kedua, lu laki yang ketiga mungkin Alah balaki lo, rupanya laki yang ketiga, laki pajak sabarlah. Laki pajak sabarlah. Alah baca kak jo bini sabarlah. Nyo pertahan lakinya tu kan no harapannya punya anak. Ternyata lah laki ketiga ndak jo punya anak. Laki gampek baru dapat anak. Ternyata anaknya karajo mencilo duian kajonyo. Maka kecewa tiba balik. Manyasa dan melahirkan. Kalau tahu panggil kau tak kuancak dia tak punya anak. Betul apa betul? Kau nanti jadi. Kadang-kadang yang sumpah-sumpah anaknya. Panggil kau tak bere. Mungkin panggil apa kau nak selamat carilah. Kalau apa kau kejaban tagak, kau kejaban lari. Tiba kekecewaan. Tapi kalau keikhlasan dia bersuami. Lelaki yang pertama sampai 10 tahun tak ada punya anaknya sabar. Berarti tidak ditakdirkan oleh Allah untuk punya keturunan. Ada di balik itu yang Allah yang belum memberikan kepada awak. Bisa saja kau ada anak atas silaku anak tu. Maka Allah tak menurunkan keturunan kepada awak. Dia rela, dia ikhlas.
Sebagai ikhtiar dia berusaha je, minta doa ke sinan, minta doa kemari, minta doa sinan, minta doa kemari. Ternyata dalam usaha tak ada keberhasilan. Mereka tak boleh kecewa. Kenapa? Allah berusaha, tapi ndak jo, ndak jadi masalah. Allah Maha tahu. InsyaAllah menjalankan hidup. Tapi kalau dia tidak ikhlas, jangankan ndak punya anak, banyak anak saja bermasalah. Jangankan ndak punya anak, banyak anak bermasalah. Ndak punya anak bermasalah, banyak anak bermasalah. Ndak punya laki bermasalah, ada laki bermasalah. Karena ndak ikhlas. Kalau ikhlas, yakinlah ibu-ibu, yakin. Contoh, seorang suami akan diuji lewat istri pertama. Seorang suami akan diuji lewat istri. Kalau ambo sebagai ustaz, sebagai penceramah, sebagai da'i, akan diuji ambo lewat istri. Yang diuji pertama, diuji ambo lewat istri ambo, hati ambo dulu. Sabar nak ambo menghadapi istri, reda nak ambo menghadapi istri, syukur nak ambo menghadapi istri. Lewat diuji. Allah ciptakan kepada istri ko akhlak. Contohnya akhlak yang buruk, peranginan buruk, muncunan buruk, tingkah laku yang buruk, pakaian yang buruk. Ambo seorang ustaz contoh atau seorang labai. Kadang bini labai baju serak-serak, ketiaknya koyak sabalah, roknya tinggi sabalah, kadang kolor tabuk lo sabalah. Kau mohon maaf. Kau kaji awak aku kau kaji kau. Seorang suami akan diuji dari istri. Makin besar ujian dari istrinya, makin besar pahala suaminya. Makin besar ujian dari istrinya, makin besar pahala suaminya, dan makin tinggi derajat suaminya. Makanya kok ada ibu-ibu laki nan cilako-cilako, ibu tak boleh bangi-bangi, karena ibu sedang diuji lewat laki. Contoh, laki kok kasar, muncungnya pecarui, akhlaknya ndak beres, karajonya ndak bagus. Ibu harus sabar dengan tingkah laku suami. Tugas ibu memberikan kebenaran dan mengajak untuk kebaikan. Perkara dia terima atau tidak, itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ibu sabar dari semua itu, maka derajat ibu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian pertama, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah saya membiarkan saja kamu beriman kepadaku? Wa hum la yuftanun. Sementara imanmu belum kami uji lebih dahulu. Karena itu ibu-ibu, sebagai bentuk ujian, Allah akan menguji dengan bermacam keadaan. Kita harus memahami proses kehidupan awak. Begitu juga seorang orang tua, ibu dan ayah, diuji lewat anaknya, diuji lewat keturunannya. Maka tak jarang hari ini carilah. Kadang lakinya ustaz, lakinya tuangku, lakinya buya, kadang bininya berserak-serak. Muncung bininya kasar, tingkah laku bininya ongeh, sikap bininya sombong. Ujian bagi suaminya. Jarang basobok, suaminya ulama gadang, istrinya pun sabana alim. Tak ada ujian. Tak ada, rumah tangganya pun tak sakinah tu dah. Istrinya sibuk dengan ibadah di sajadah, Allah Allah. Lakinya sibuk dengan tawajuh seorang, Allahu Allahu Allahu. Malaikat mencari saja, kalau Jordan gini kok. Malaikat ibadah dua-dua. Tapi kalau suaminya ibadah Allah, 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 bininya mau tahu orang, syanu. Ada tugas malaikat. Ada tugas malaikat. Jadi malaikat nak mencatat awak le dah. Dicatat bini awak le. Taruh kecil malaikat, taruh. Beko kau masuk neraka, laki kau masuk syurga. Alhamdulillah. Jadi jalanilah hidup dengan baik. Karena itu jangan kita tinggalkan salat. Apa hukuman bagi orang yang meninggalkan salat? Dalam satu hadis, iza kana yaumul qiyamah, apabila datang hari kiamat nanti, kharaja syai'un min jahannama ismuhu raisyun,
akan keluar seekor binatang dari neraka Jahannam yang bernama Huraisyun. Min waladil akrabi, Huraisyun adalah keturunan dari anak kalajengking. Calik, baa bentuk kalajengking. Namanya Huraisyun di akhirat. Tuluhu ma bainas sama'i wal ard. Panjangnya anak kalajengking itu dari mulai langit sampai bumi. Bara panjang itu. Kemudian warzuhu minal masyriqi ilal maghrib. Sementara lebar anak kalajengking itu Huraisyun itu timur, barat, utara dan selatan. Berarti sabana gadang awak sedang mengaji dalam pawiknya gini kok. Bara gadang tu. Bentuk kalau panjangnya sabana panjang, gadangnya sabana gadang. Lalu Huraisyun akan datang nanti di hari kiamat. Begitu datang di hari kiamat bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu kemudian fayaqulu Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Huraisyun. Apa kata malaikat Jibril? Ya Huraisyun, wahai Huraisyun, ila aina tazhab? Hendak ke mana engkau Huraisyun? Waliman tatlubu? Apa yang sedang kau cari hari kini? Yang sedang kau cari manga kau hari kiamat kau kemari? Dijawab oleh Huraisyun. Apa kata Huraisyun? Fayaqulu kamsatun nafarin. Hai Jibril, saya sedang mencari 5 golongan manusia hari kini. 5 golongan manusia. Golongan yang pertama yang kau cari hai Huraisyun. Al-awwalu tarikus salah. Yang pertama yang ambo cari golongan orang-orang yang meninggalkan salat. Jadi tak perlu awak menyakiti, tak perlu awak mengazab suami dah. Kau tak semayang, tak perlu awak membangi-banginya oleh dah. Tak perlu awak mencaci maki le dah. Dia ni kecil menyasar dan belaki Joko nak semayang macam ni tu. Dulu le berjanji Jordan semayang. Tu tak kalau tak aku panggil kau encak dan belaki Jo Ustaz Maulana. Itu kacau. Itu kacau. Itu kacau. Iwat bacaka namanya tu. Tak perlu bangi-bangi. Kenapa? Berarti laki awak itulah ditakdirkan untuk makanan Huraisyun nanti. Apa biasa jolahnya nang kamar saya nak awak? Awak sebagai istri lah majaknya nan baik. Awak sebagai istri lah menghormatinya. Awak sebagai istri lah memfasilitasinya. Awak sebagai istri lah mencukupikan hak-haknya. Awak sebagai istri Allah memberikan hal yang terbaik kepadanya. Tapi nyo tinggalnya semayang, malihnya semayang, dak lo mau semayang. Kadang puasa ndaknya, mokok siang-siang, pergi ke sawahnya masukkan sando bekal dalam tas. Nyo masuk nyo makan siang-siang tengah sawah. Biarkan saja. Jangan dipacakaan. Jangan dipacaru-caruan laki ko junjungan awak. Apapun salah laki itu kadang perlu kita hormati karena dia memang harus dihormati. Biarkan saja Allah yang kamu hukum. Dia merupakan makanan Huraisyun. Awak yang kau fikir. Jangan pernah tinggal semayang. Kau kadang-kadang semayang kau menjadi masalah. Beralik orang sebelah, awak tinggal semayang. Hantar daru anak orang sebelah, awak tinggal semayang. Itu masalah make up kau. Pas kamu ambil uzu tak kena badak langsung. Pas kamu gosok gigi, kamu kumur-kumur ambil uzu tak kena listrik. Tapi kok kalau awak semayang kini tu nak bawa dak le ala bantu beko tibur tempat beralik tu. Nah, sehingga tinggallah semayang awak. Makanya ibu-ibu kalau kapai beralik besok bila perlu kalau ada tas bawa asoi balang tu gacie tu masuk sadonya lah asoi balang tu lipstiknya, kaconya, make upnya, maskaranya. Selesai semayang pergi ke belakang. Kau kaki kateh ke perlu ke bawah bersolek terserah. Kau nak boleh nak? Aku yang mestikan begitu. Jangan pernah kita tinggal semayang. Kau orang beralik, awak tinggal rugi. Awak tinggal semayang. Nah, yang pertama orang yang tinggal semayang. Yang kedua yang akan menjadi makanan Huraisyun nanti di akhirat mani'uz zakat. Orang yang malih mengeluarkan zakat. Orang yang malih mengeluarkan zakat. Ibu-ibu. Zakat ko merupakan satu keutamaan sebagai pembersihan daripada harta. Harta awak kotor dibersihkan oleh zakat. Sebab ada hak daripada orang lain dalam harta awak. Awak yang nanam padi di sawah awak, yang karajo awak, piti awak, iyo. Tetapi dalam usaha awak tu ada hak orang lain di sini.
ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak ibnu sabil dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, zakat tidak boleh diberikan kepada anak yatim. Jangan pernah ibu-ibu panen dapat zakat kemudian bagi ke anak yatim, tak sah. Anak yatim tidak boleh diberikan zakat kecuali sedekah, infak dan lain sebagainya. Karena zakat sudah ada 8 snef, adalah pembagian dia. Dan tidak boleh pembagian zakat lari daripada 8 snef. Dulu pernah muncul di Kemenak ada pembagian zakat kepada anak yatim, tapi kemudian tertolak dikarenakan tidak ada dalil yang kuat untuk dimasukkan anak yatim kepada kewajiban untuk diberikan zakat. Nah, tidak boleh kita meninggalkan zakat. Yang ketiga, yang akan dicari oleh Huraisyun dia akan aqul walidain. Orang-orang yang durhaka kepada ibu bapa. Pada banyak zaman kini ibu-ibu, orang-orang yang rela kadang-kadang memaki maknya, memaki ayahnya, menangani maknya, menangani ayahnya. Alun le keluar kini di TikTok ibu-ibu, naudzubillah summa naudzubillah. Seorang ibu di Jawa ibu-ibu, seorang ibu-ibu yang sudah renta umurnya lah mungkin sudah lanjut, tak sanggup boleh duduk, tak taluk boleh makan. Maka dia punya anak, seorang anak laki-laki. Ketika dia suapin nasi kepada ibunya, tapi ibunya tak sanggup makan, dipaksa makan tak. Begitu nak mau ibunya makan, kemudian si anak tagak di muka ibunya, dibuka serawanya, nyoka jamban muka maknya tu. Nyoka jamban muka maknya. Naudzubillah summa naudzubillah. Tak talok kamu mencari YouTube dah. Tak talok kamu mencari TikTok. Kenapa? Ambo dari ketek nak jorong gaik. Nah, itu yang terjadi. Alangkah bahagia ketika awak punya induk hari kini. Alangkah bahagia awak masih punya orang tua hari kini, yang masih kemudian masih bisa membahagiakan mereka. Kok nak taloknya cebok le awak yang mencebokan. Nak taloknya makan awak yang akan menyuwuk le. Kok nak taloknya mungkin mandi awak akan memandian le. Nak taloknya membersihkan diri awak tugas membersihkannya le. Karena giliran dulu atau awak ketek payahnya membersihkan awak. Payahnya mencebok awak, payahnya memandian awak, payahnya menyusu awak, payahnya mengendong awak. Bahkan kadang-kadang si induk nak lalok malam dek nyamuk banyak mengontrol merondo awak. Ayah lalok lama, apak lalok lama, suami lalok lama. Awak kadang-kadang sedang lama lalok baru tak kalok seketik anak lama naik menangis lo. Dek kajamban pempesnya lah basah puluh. Jago awak, le jago laki ndak, le jago suami ndak. Paling-paling suami jago kalau awak nak jago kata laki, bu itu anak kau menangis itu ada. Anak kau menangis, tak satunya. Oi, betul tak tu? Anak kau menangis tu, kata laki itu. Masalahnya, emang tak satu laki itu. Dia ulahnya maka bunci pun awak. Betul kan? Masya Allah. Dulu zaman dulu ada pempes. Sebentar menangis anak, sebentar menangis awak. Ya. Kini, Masya Allah. Itu mau cari di TikTok bu. Menangis mau cari itu. 3 betul seorang anak mengkajambanan maknya di mukonya. Terminum di kajambanan naknya. Alhamdulillah, subhanallah. Itu tidak boleh kita lakukan. Bagaimana kita mampu untuk membahagiakan di akhir-akhir usianya. Ambo dalam usia besar baru bertemu dengan orang tua. Maka oleh karena itu bahagia ketika awak masih punya orang gaib. Masih kita baleh jasa orang gaib beliau mencebok awak dahulu. Kita baleh lo kini, tak bayang lo awak susahnya. Beliau dulu menyuruh awak tu ketek je sendok. Dia mulai lahir, dah bikin susu, dah bikin nasi tim, begiling nasi itu, begiling, tentu mata tekan tu begiling jo nasi itu. Cari lo pisang, bagi ke anak tu, bersusuan awak, kemudian bikin nasi lembek-lembek, kemudian barulah makan nasi karek-karek, kini lah talok makan sedawalahnya, induknya kali makan aso. Ini zaman kini. Maka yang sangat celaka bagi seorang anak siapapun mereka, ketika dia tak mampu membalas jasa kedua ibunya. Pada Rabbana zalamna, pada ketika selalu membacakan doa, Allahumma ufirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Kita minta kepada Allah, diampunkan dosa induk, disayangi oleh Allah sebagaimana induk menyayangi awak. Pengorbanan ibu sangat luar biasa. Kenapa lagu keluar? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ya tu tak? 3 tingkat naik derajat ibu dibanding ayah. Ayah kau perjuangannya cuma bagaimana bisa lagi makan anak jo bini, bagaimana bisa melindungi keluarga, bagaimana bisa mencukupi keluarga. Tugasnya mencari rezeki, tidak boleh mengontrol rezeki dah. Kau kadang-kadang lah tugas mencari mengontrol lo. Bagi biti ke bini 100 banyak lo tanya. Kau 100 itu aku beli beko. Barang sisonyo aku beli ko. Itu celako laki itu. Nak batuka laki leh. Aduh tu. Nyo kontrol. Piti 100 lagi ke bini. Amu lo 20 kali tanya. Lado baras on, bawang baras on, minyak baras seperempat. Gula baras seperempat, oleh sisa 5.000, maaf 5.000 tu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Padahal kalau ada leki nan takatu, ndak usah terima pitinya. Dak takako rencana dah. Awak lagi kerteh. Ambo butuh minyak seperempat, lado seperempat, bawang seperempat. Lagi kerteh udah sajalah yang ke pasar kini. Mama mohon maaf ada halangan. Tiba di pasar babali lah di pajar tu. Bara lado sekian, bara minyak sekian, ditargetkan tadi kawak piti 100. Tahu-tahu tiba di pasar habisnya 200. Menyasa anda kapai dan besok habis piti dan ke pasar dah. Ku adu laki na mudi-mudi takatu. Kami laki-laki, ku bantunya laki-laki. Dak sama panggil tu dah. Ku teka panggil ambo elok yolah. Karena seorang suami begitu dia keluar dari rumah, dicatat ibadah oleh Allah dalam rangka mencari rezeki keluarga. Bahkan dia menajak di sawah, setiap cangkul dia tajakkan ibadah. Dia mencari untuk keluarganya, bukan untuk mengontrol. Kau piti lagi sekian kau pandai-pandai kau bertanya lo, maaf baras tinggal maaf piti tu kamanyo. Naudzubillah summa naudzubillah. Tugas suami hanya memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, tidak boleh kita durhaka kepada ibu bapa. Ketika durhaka menjadi makanan huraisyun di akhirat. Yang keempat, warabi'u syaribul khamri. Yang keempat, suka meminum minuman khamar atau arak. Awak mungkin ibu-ibu nado minuman khamar. Yo, nado. Tapi ada imbas daripada khamar. Khamar itu minuman yang membuat pikiran lezat, tenang, hati tentram. Contoh, sibuk saja ibu jo TikTok di rumah. TikTok lah tahu TikTok nak. Boleh nak hobi TikTok tu nak tentu mana? Sibuk jo TikTok. Kadang-kadang selfie-selfian, kadang-kadang yo bikin viral-viral. Yo bikin TikTok, ndak tentu ko piring masih halun selesai, ndak tahu nyo nasi lun masak, ndak tahu nyo sambal lun selesai. Anyo galak-galak jo api itu gitu. Itu termasuk bahagian daripada kelezatan kamar. Masuk, itu menjadi makanan huraisyun di akhirat. Kok kabar tito elah. Tapi awak harus menjaga hal yang merupakan kewajiban. Masak nasi dulu, masak sambal dulu, kami anak dulu. Berapa banyak kejadian dia ibunya asik jo TikTok, anak masuk tabek. Betul tak? Dia sibuk anak, sibuk jo api jo gala-gala, anak lah mati tagang lam tak lamai. Banyak kejadian-kejadian hal yang seperti itu ini. Nah, terus kemudian yang kelima, al-mutakallimu fil masjid bitakallimid dunia. Orang yang berbicara dalam masjid selalu ucapan-ucapan dunia. Dalam masjidnya berkumpul-kumpul mengecek tentang dunia. Ba piti kadape ba usaha kalancar, sanu ba pangenyo bini sanu ba kini nak pulang laki sanu kalau laki cek le dekat tanam kini. Itu otak dalam masjid. Makanya mau kecian jamaah yang masuk dalam masjid tidak boleh mengota orang lain selain dari mendengar pengajian atau membaca Al-Quran dan berselawat.
Jangan pernah terbaca dalam masjid. Laki sabalah lah kahwin jo bini orang sabalah di kayu tanam. Anak tu bini tu beranak 7-nya andi, laki tu anaknya 2, anak orang 7-nya duian, anaknya ndak dalang pajatu. Ndak para lu awak tu doh. Kalau dalang nak kabar bini nyo kesina dek waras maka kabar bini. Kalau anaknya 2 seketek palo, nyo kami anak orang 7 kadang palo. Awak nan dalang berpikir orang berbini, awak binilah. Kata tu. Ndak perlu orang lain silahkan. Kok kabar bini, kok kabar laki, kok kaini, kok kaitu. Jangan pernah mengurusi urusan orang lain. Ketika awak sibuk dengan urusan orang lain, maka ndaklah selesai urusan kita sendiri. Nah, itu kau belum puasa sabantale gua. Sabantale bulan puasa pekerjaan ndak barah. Kebanyakan bulan puasa awak 2. Banyak lalu, banyak mota. Banyak lalu, banyak mota. Bulan puasa gua. Jago lalu subuh, makan sahur, kemudian lalu balik jam 10 lah jago, duduk di muka rumah di bawah batang jambu. Di boleh tek sebelah lama tota, di matarawih malam tek, sinan di suruh tua. Si imamnya sanu, ada yang malih di sinan tu imam tu. Imam tu lambe benar, lambe imam tu baca Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tu. Kan dia tu nak. Tu pertama tu malih awak mendengar tu menjawab lo nyo. Iyo ambo dek kananyo lambe itulah bentuknya sedia senting umui lah barat tu. Sebenarnya gak nyole imam tu doa hanya mau jojo-jojo ke muka. Hanya memang gak pakak pajah tu seketek. Lah mulai ditambah. Tiba cetek celai. Tiba tek celai. Lama tinggalnya. Mengacela. Tak lama benar ko. Aku mau tadi malam tarawih ko. Di mana ko semayang malam. Lihat di masjid. Asal imam tu labai tu. Onde malam jam 2 balik siap tek batu. Oh labai tu ceramah lama benar. Lah bini orang ni baca anak orang. Anaknya tak terkenal dia tu. Alah mulai baca buat tiga. Alamutalamah tiga sadonyo baca ibu-ibu. Yang mana sudah orang azan di masjid. Azan di masjid zuhur. Tak kena. Semayang wak beko kita lanjut situ kau serang lemak kau. Beko semayang wak lu. Kok kabatan nak awak kini cepet benar. Kok kabi timpu bukuan lah cepet benar. Kita semayang balik. Semayang. Lah berkumpul balik sini. Menyambung kota tadi. Dari bertiga tiba nang kampe. Yang kampe punya lebih parah pangele. Sadunya baca sampai laki-laki awak nama samonyo sabu-sabuan. Awak cakap sudah tu. Ternyata tidak mendatangkan rahmat. Tapi akan mendatangkan azab. Daripada itu kita baca. Dan cak katam zikir bulan puasa. Katam zikir. Bila cari batu kecil-kecil 70.000. Masuk dalam kaleng. Di mana duduk bawa batu tu kok ke dalam, kecil orang dalam lah. Awak itu hitung batu. Kalau dia kotek, hitung batu. Kan netek kini terserah di kau lah. Awak hitung batu. Allah. Dia sajalah. Yo kadang-kadang pelupa nama yang wala error semua kan. Kadang-kadang 3 tasbih takkan awak 5. Ya kalau nya maklum lah. Takah tu. Apa lagi wiri-wiri takah kuah? Ambo menganjurkan kalau pengajian awak sakah kuah per bulan, menganjurkan sebagaimana ya Allah mau bentuk-bentuk di luar. Dimulai dengan zikir. Istighfar bersama, kemudian baca ayat-ayat, kemudian zikir bersama, setelah zikir baca doa. Setelah baca doa barulah ceramah agak setengah jam. Takah tu yang membentuk di luar. Sehingga begitu tiba betulah tahu orang tu. Awak ke zikir. Jadi dah ada oleh. Ada 2 manfaat dapat. Manfaat pertama awak lah baca Quran. Manfaat kedua lah mendengar lo ceramah. Awak lah satu lo membaca, lah satu lo mendengar. Palu dah dapat puluh. Tu hendaknya. Tapi kalau tidak, menunggu guru datang. Awak menyebut orang lu. Makanya tadi yang mau capek datang. Supaya awak tak bisa mau tahu orang. Pas tiba ke masjid, tadi masjid masih tutup. Alun ada orang. Lalu Allah 15 menit lebih mau duduk baru keluar teknan sebelah dari surau tu. Keluar. Lah suraunya sapu surau. Nyo barasi surau. Nyo buka pintu. Kata tu capek biar tiba yolah dia. Barulah tiba seorang-seorang. Kan tak sempat motal dah. Sebab maulah tiba. Tapi coba ibu-ibu tiba jam 2, mau tiba jam 3. Pasti melaki amo tiba sado baca tu. Alun tiba Pak Ustaz, alun tu dah. Pak Ustaz tu
Pak Ustaz tu kinilah lembek-lembek tibo. Kalau dulu waktunya masih bujang-bujang, nyo tibo dulu kini ndak. Alah sado dibaca. Alah bi Ustaz lah labelo. Labela datuk lo. Sado. Makanya mau jagoan supaya ibu ndak sampai mengecek. Ambo tibo dulu. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah. Ini jam 3:30 lah. Yang pertama baru. Yang kedua yang perlu kita jaga dalam tahun 2025 ini, selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya Al-Quran. Kan kini kan banyak membaca tapi tidak mengamalkan. Kini di tahun 2025 ke 25 dibaca dan diamalkan. Kenapa harus begitu? Karena Al-Quran ko syafi'an, pertolongan yaumil qiyamah, di hari kiamat. Iqra' wal Quran, bacalah Al-Quran. Ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang di hari kiamat. Syafi'an li ashabihi, datang sebagai penolong bagi ahlinya, bagi yang membaca. Ternyata ibu-ibu nangka menolong awak Al-Quran besok. Bukan suami, bukan laki. Baapun sayangnya laki ibu-ibu, mohon maaf kami kan laki-laki kok. Baapun sayangnya ibu-ibu ke kami sebagai laki-laki, ala merasai bantu ibu-ibu de ulah laki itu. Kan ada nang boneh bantu le dah. Ba ada boneh le cali ka? De ulah laki itu. Dulu sebelum laki le tak kau bantu. Ndak ada kok. Ibu ambo tu waktu masih gadis sabana kami dulu kok. Sabana kami. Takatulah, tabayang waktu dulu. Tapi kini kok dibawa ke pasar di Kabek jo tayin 2.000, berfikir orang kau membeli itu. Sebab indah lama yang kena dipakai. Umuilah sekian. Artinya apa? Baapun sayangnya awak ke laki, cintanya awak ke laki, ternyata mohon maaf, kami laki-laki tak bisa menolong awak dah. Tak bisa. Di bawahnya. Batilah ala berjanji di bawah tonggak lampu. Kalau le dapat suami yang saleh tak kau Ustaz Maulana, mungkin le dah ada. Kan itu. Tapi dipastikan wala adlun wala syafaatun. Di hari kiamat nanti tidak ada bantuan bagi siapapun. Bagi siapapun tidak ada saling tolong menolong. Kecuali yang sanggup menolong Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah lah yang sanggup menolong. Jadi baca caranya, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mencintai Rasulullah, dialah yang sebagai the best friend nanti, teman yang terbaik. Kok ada laki yang saleh, ada dapat manfaat. Kok ada istri yang saleh, ada dapat manfaat. Karena kami sebagai suami tanggungjawab barek bu, barek tanggungjawab. Babu salah ibu, kami laki-laki diperiksa di akhirat. Mau tahu orang ibu, kami ditanya di akhirat. Berbuat kesalahan besar ibu-ibu, kami suami diperiksa di akhirat. Tapi ketika kami berbuat salah, ibu-ibu nak kata periksa nanti itu dah. Bebas. Mas sungguh pun begitu. Yang kita cari kini kawan yang terbaik. Kawan yang terbaik, yang sabana-bana terbaik. Ibadah badaniyah, salat. Ibadah kalbiyah, zikir. Ibadah maliyah, infak, zakat dan sedekah. Dialah yang akan menolong awak. Lalu kemudian begitu banyaknya padang mahsyar, begitu hebatnya dahsyatnya padang mahsyar, Allah berkata, ya malaikati, wahai para malaikatku, la tumcu ibadi rajilin, janganlah kalian biarkan mereka berjalan kaki hari ini. Balir kabuhum ala najaibihim, naiklah mereka ke atas kenderaan-kenderaan mereka. Istimewa. Barulah ada golongan blok-blok di akhirat. Ada golongan berjalan jo wajah, ada golongan berjalan jo kepala, ada golongan berjalan jo kaki, ada golongan berjalan jo tangan, ada jalan berjalan go parui, ada berjalan jo muncung, ada berjalan di atas kenderaan, ada yang langsung istimewa. Barulah ada blok-blok besok. Siapa mereka yang istimewa?
adalah mereka orang-orang yang memang taat kepada Allah. Singkatnya saleh dan salehalah. Tetapi ketika ibu-ibu ada laki yang tak selesai panggilnya, pada akhirnya besok, dipertemukah kita? Dipertemu. Tetap dipertemu. Tapi akan dipisahkan oleh neraka. Kita akan bertemu. Tapi tetap akan dipisahkan oleh neraka. Yang memisahkan adalah ibadah kita hari ini. Ibu-ibu baca itu berandau tegang. Di akhirat itu enggak. Dapat bidadara yang gagah lebih ganteng daripada suami di dunia. Lebih gagah, tampan, ganteng. Kami laki-laki baca loh. Dapat lo bidadari yang cantik tinggal ibu-ibu saduallah. Di akhirat. Di akhirat. Tapi utamakan kita hari ini berbuat baik. Nah hari ini kita punya anak. Ada anak awak diajak ke surau, diajak ke masjid, disuruh baca Al-Quran. Anak-anak kita nanti akan berdiri di muka jembatan Siratal Mustaqim. Di depan Siratal Mustaqim. Dia memohon kepada Allah agar kita orang tua diselamatkan. Doa si anak dihargai oleh Allah, tetap kita dimasukkan ke surga. Tetapi atas perjanjian Allah untuk masuk neraka, tetap kita dimasukkan atas dosa-dosa kita. Tetap dimasukkan atas dosa-dosa kita. Karena anak yang saleh tidak akan mampu menebus dosa-dosa kita. Atas permintaan si anak dihargai oleh Allah, kita akan dimasukkan ke surga. Tetapi sebelum dimasukkan kita ke surga, kita akan lebih dahulu disiksa di neraka lebih dahulu. Karena atas dosa-dosa kita. Alangkah bahagia kita ketika tak punya dosa. Sang anak memohon kepada Allah, langsung dihisap, masuk ke surga. Tanpa disiksa di neraka. Pertama, atas kebaikan orang tua. Yang kedua, atas ibadah seorang anak yang saleh. Luar biasa ibu-ibu. Bahagialah kita. Senang dan gembira. Karena itu, kenapa saya katakan begitu? Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi turun. Ketika turun, Allah berkata kepada Muhammad, apa kata Allah kepada Muhammad? Sami'tu lailata usriya bil haq yaqulu. Allah berkata kepada Muhammad, apa kata Allah kepada Muhammad? Ya Muhammad, wahai Muhammad, mur ummataka an yukrimu salasatan. Muliakan olehmu, suruhlah umatmu memuliakan 3 golongan manusia. Itu ketika Isra Mi'raj perintah tuh. 3 golongan manusia hormatilah. Yang pertama yang kita hormati al-waladu. Orang tua. Kedua orang tua awak. Yang kedua wal-alimu. Orang-orang yang berilmu. Orang alim. Yang ketiga wahamilul Quran. Orang yang suka mengaji. Orang yang suka menghafal. Orang yang hafal Al-Quran. Makanya berbahagia ibu-ibu ada anak. Ketika diantar ke surau ke masjid belajar Al-Quran. Matinya anak itu dalam mengaji. Mati syahid. Dia sebagai saksi bagi awak di akhirat nanti. Dia si anak ini rela dia menjepui orang tuanya ke neraka. Menjepui orang tuanya ke neraka. Dingin neraka tu dek gara-gara anak yang soleh kau masuk ke sinan. Dingin. Tetapi si orang tua tak mau keluar dari neraka. Wahai anakku, ibu tak akan bisa keluar. Belum bisa ibu keluar sebagaimana perjanjian antara ibu dengan Allah. Sebelum selesai azab maka tak akan berani kita keluar. Karena tentang perjanjian dengan Allah. Anak rela menyepui awak. Anak rela menyelamatkan awak. Anak menanti di ujung Siratal Mustaqim. Ini orang tuanya. Anak berjuang yang saleh tadi. Ia membantu ibu bapaknya. Tetapi ketentuan-ketentuan Allah telah ada. Maka pada saat itulah awak tiba penyesalan diri. Kok tahulah takako kenapa awak begitu dahulu. Jadi 3 golongan wajib kita hormati ibu-ibu. Yang pertama orang tua.
Yang kedua, orang alim. Yang ketiga, anak-anak atau orang-orang yang suka menghafal Al-Quran. Paksa anak-anak awak mengaji. Paksanya untuk menghafal Al-Quran. Karena bukan faedah untuk selamat di akhirat saja. Justru ketika awak ada anak rajin baca Al-Quran, rezeki awak mudah. Penyakit yang ada di awak menurun. Hati awak tiba tenang. Syafaat daripada anak. Syafaat daripada anak. Tak usah jauh-jauh sajalah. Bukan jauh tu di akhirat. Dalam nagari awak gugur. Dalam jorong atau korong awak padang lapai. Ada orang alim dalam korong ko 1 atau 2 orang. Alim yang bagaimana bu ya? Alim yang mengamalkan ilmu, bukan alim mengetahui ilmu. Alim alim mengamalkan ilmu itu ulama akhirat. Alim mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkan, tapi ulama dunia. Ketika ada orang alim mengamalkan ilmunya di dalam jorong awak, maka terangkat bencana dalam jorong itu. Terangkat. Contoh, zaman dahulu tidak seperti zaman kini. Bencana silih berganti hari ini. Gunung meletus, gempa tsunami. Kau belum tahu Sumatera Barat bila tiba gempa, bila tiba tsunami, belum tahu dah. Yang pasti gunung meletus lah dan sui. Tanah longsor, jalan putih, orang anyui, musibah terjadi-jadi, buah-buahan tidak normal. Ekonomi curut marut, padi banyak nanampo, ayam mati aku. Orang macam-macam. Itu kenapa? Itu dikarenakan kurangnya orang alim yang mengamalkan ilmu. Tapi hanya banyak orang alim yang mengetahui ilmu. Kok dikeci orang alim jangan dibaca. Di negari awak kau sambuh orang alim. Sambuh orang alim. Tetapi yang alimnya tidak mengamalkan tapi hanya mengetahui. Kok orang alim? Sado alim. Tapi mengamalkan ilmunya sedikit. Itu tadi ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia geraknya hanya untuk Allah. Ulama dunia geraknya untuk kehidupan diri. Nah, jadi 3 tidak boleh kita caci maki, tidak boleh kita hina, tidak boleh kita sakiti. Kemudian yang kedua, ya Muhammad, hazirhum min ani yakhzabuhum au yuhinuhum. Ketika Allah berpesan kepada Muhammad waktu Isra Mi'raj, ya Muhammad, takut-takutilah umatmu. Cameh-camehlah perasaan umatmu tu. Agar 3 macam orang itu tidak membuat atau tidak memarahinya, atau tidak memakinya, atau tidak menyakitinya, atau tidak menghinanya. Allah berpesan kepada Muhammad, jangan memaki, jangan menghina, jangan menyakiti 3 golongan kau. Yang pertama golongan orang tua, yang kedua golongan orang alim, yang ketiga golongan orang-orang yang suka menghafal Al-Quran. Tidak boleh kita maki-maki. Kenapa tidak boleh? Alasannya, kalau kita maki-maki orang tu, alasannya fa inna ghadabi yashtaddu ala man baghdabuhum. Sebab tidak boleh disebabkan kemarahanku, kemarahan Allah sangat segera menimpa kepada orang-orang yang memurkai 3 golonganku. Ketika awak memurkai 3 golongan tersebut, maka kemarahan Allah turun langsung seketika kepada mereka. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, lalu apa nak? Alun lah. Aku masih bujang. Masih bujang, alun masih bujang tinting. Alun dapet ko ado besok, ko ado di padang lape ko nak telepon nombor dah. Nah, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk rencana 7 golongan yang ingin kita sampaikan. Tentu nak memungkinkan waktu, tapi dipastikan pertama tak boleh tinggal semayang. Yang kedua, perbaiki iman dengan baik. Dan kedua, yang di tahun 2025 kau yang harus kita perbaiki, bagaimana kita meningkatkan hubungan yang baik kepada kedua orang tua. Aqul walidain, berbuat baik kepada mereka. Tak boleh menjatuhkan air matanya, tak boleh menyakitkannya, dan tak boleh menyinggung perasaannya. Ganti kini. Yang kita ganti.
Kok dulunya menyebut awak, kini awak lo menyebutnya. Kok dulunya menyuruh awak, kini awak lo menyuruhnya. Kok dahulu awaknya memandian awak, kini awak lo memandiannya. Kok dahulunya memakai pakaian awak, kini awak lo memakai pakaiannya. Jadi artinya timbal balik, ketika orang tua lah renta, biasanya kembali kepada anak-anak. Kalau ibu-ibu nak percaya boleh, sia umur di antara awak besok ialah umur 80. Pasti panggilnya anak-anak. Mengeceknya tekan anak-anak, kelakuan tekan anak-anak, makannya tekan anak-anak. Anak-anak makan yang lembek-lembek. Nyo yang lembek-lembek lo. Awak ada cilaka bagilah ke nyo. Jadi makanan namanya pemberian anak semua. Yang namanya pemberian anak tu dimakan loh. Cuma nak sama nak cina ko waktu. Sebab supaya dah banyaknya makan bagi cik dan karek lo tu. Sudah. Amma. Ala licin macam tu. Dia ala licin meluncui seorang ke dalam. Iya, masuk. Tak ada apa-apa. Di dalam dari piuh lo le usus. Puta-puta. Dari puta le usus. Dia dari puta sampai jam puta-puta le usus. Diopor ke bawah. Diopor bulek lo. Nopai ke tabik meluncui lo. Takah tu yo bulek dia. Cici bulek. Takah tu lo. Dia jali ikan nila. Ikan nila ketek-ketek lo sambuh baru. Lah diopor bentuk bola kasti. Untuk bola kasti lo bakso tu dia popor ikan nila. Kelepuk. Ala 2 jam ikan nila mau popor. Ketahuan sama ikan kaloi. Dia tu kaloi. Ikan kaloi munculnya gadang. Kata ikan kaloi dalam pajatu. Umpan gadang muncul nenek. Dia lain selesaian. Betul. Iya bakso masuk dalam ikan kaloi. Masalahnya kaloi dah ada makan bakso di pasar. Dah ada pergi ke pasar mencari bakso. Tetapi dia hantar bakso ke dalam tabek. Begitu reganya hidup ikan kaloi tadi. Menanti takah tulanda awak. Jadikan ameh dan tanah. Contohnya. Ameh itu tanah. Ameh mengkilau. Ameh berharga. Berasi. Sementara tanah hitam membau. Betul tak? Apa kata ameh pada tanah? Wahai tanah, aku adalah makhluk yang mulia. Hargaku mahal, bentukku mewah. Aku adalah orang yang dibanggakan di dunia. Dikata ameh. Lalu dijawab oleh tanah. Wahai ameh, engkau memang mengkilau. Engkau memang berharga. Engkau memang mulia. Tapi ingat ameh, sungguh pun ambo hitam babaun. Banyak tanaman hidup di atas ambo. Banyak rumah gedung tagak di atas ambo. Banyak orang sukses di atas ambo. Sungguh pun ambo hina. Sungguh pun ambo buruk. Sungguh pun ambo babaun. Tapi kemuliaan terletak di atas ambo. Rumah dibangun. Durian berbuah. Padi berbuah. Sado tanaman berbuah. Artinya biarlah buruk tapi bermanfaat. Maksud dari situ ambo. Ameh dan harga banyak. Maha mengkilik. Istimewa dan mulia. Tapi tidak ada bermanfaat. Hanya disimpan dalam lemari. Hanya dipakai di tangan. Hanya diambil oleh seseorang. Hanya diondok di bank di tempat penyimpanan. Tetapi tanah yang buruk ternyata bermanfaat bagi orang lain. Maksudnya, biarlah awak buruk, biarlah awak miskin, biarlah awak sederhana, jadikan orang yang bermanfaat. Daripada awak rancak hebat tak ameh, tapi nak do manfaat. Jadi hidupkan kita bagaikan orang yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tidak sampai 7, aku sampaikan 3 saja. Yang perlu kita perbaiki di tahun yang baru ini adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Bagaimana? وَذَكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi laki-laki yang banyak zikir, bagi perusi-perusi yang banyak berzikir, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan pahala, Allah sediakan maghfirah ampunan, Allah sediakan pahala yang luar biasa besar.
Zikir banyak. Salah satu zikir yang diperintahkan man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin fi kulli yaumin, dalam setiap hari mi'atan maratin, sebanyak 100 kali, kana lahu amanan minal faqri, dijamin aman dari miskin, wa yu'minu min wahsyatil qabri, diaman daripada masalah alam barzakh, wastujliba bihil ghina, dibuka segala pintu-pintu rezeki kepadanya, wastuqri'a bihi babul jannah, dan kemudian dibuka pula pintu-pintu surga nanti. Orang yang membaca kalimat itu, pertama tidak miskin, yang kedua aman di alam barzakh, yang ketiga dibuka pintu surga. Zikirnya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, bersama Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Lagi la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Perbanyaklah zikir itu ibu, apalagi waktu puasa, perbanyaklah zikir itu banyak-banyak. Orang yang berzikir dengan kalimat itu Allah istimewakan sebagaimana yang telah kita sampaikan nanti. Dan kemudian saran namun yang kedua kepada awak yang mengaji tiap bulan, usahawan tiap bulan itu dalam sebelum ceramah dimulai, kok ada kegiatan arisan, selesai arisan dulu, yang mentor macam itu. Setelah itu dibikin zikir pendek, istighfar sama-sama, zikir sama-sama, baca yang pendek seketik sama-sama. Kemudian baru ditutup dengan doa. Karena antara awak yang hadir itu berhajat kepada doa. Awak nak tahu doa siapa yang diterima di antara awak. Karena belum tentu mentang-mentang ambo ustaz doa ambo diterima, enggak. Alun tahu. Kan biasa tu awak diundang guru, diundang tuanku baca doa. Alun tentu doa dia diterima. Siapa tahu doa di antara awak kau yang diterima Allah. Maka dengan doa bersama, siapa tahu Allah mengabulkan doa dan kemudian kita diterima seluruh hajat-hajat kita oleh Allah. Itu saja yang kita sampaikan di Raja Mampe, lebih sejam mengecek. Mudah-mudahan ayah mau sampaikan menjadi kami pendidikan kami kok yasinan, bulannya semuanya kali mulai hari. Ada yasinan. Yasinan kami mengaji yasin. Oh gitu. Sekali ingin membawa yasinan, kami biasa lawat. Oh gitu. Anda di masalah. Itu oke lah. Malah kata tu penganambo tadi kan dah. Penganambo tadi ceramah saja cek tentu agak kurang rasanya dalam kehidupan. Tapi kalau memang Allah ada kegiatan macam mana teruskan. Dan baca yasin, doa bersama, tahlil bersama, kemudian pulang. Mas sekali-sekali diundang kamu itu terserah. Jadi itu sajalah pesan Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan dilakukan bagi kita bersama agar tahun 2025 lebih baik daripada tahun 2020 kemarin. Karena awak nak tahu siapa yang hadir kini kok tabarana mulai itu kok 10 kok 20 macam benda yakin tu. Kalau kata kau bantu banyak kamu tidak pasti boleh lah. Alai orang. Dan sulit. Tapi kan tempat kau yasin. Mantap. Karena yasin itu yang jadi kayak tanam ni Ustaz. Oh sama Yo, nanti tanam kan. Jadi kita sama. Caca. Ini harus pertahankan.
Karena setiap kita datang ke mengaji, langkah ibu-ibu sudah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.